setidaknya ya, balik kejadian yang sangat mengerikan itu, ya, di balik peristiwa yang sangat-sangat tidak manusiawi yang terus dipertontonkan setiap hari di situ, kita masih bisa memetik ibroh, ya, ibroh besar bahwa memang manusia ketika kemudian di dalam kehidupan dunianya ini tidak bisa bergantung pada siapapun, ya, selain Allah, ya. Kita benar-benar hanya bisa berharap kepada Allah, dan bahwa penerapan Islam, ya, dalam seluruh aspek kehidupan itu memang sesuatu hal yang mutlak, bukan sekadar kebutuhan, ya, tapi menjadi sumber keberkahan dan kebaikan hidup dunia dan akhirat, gitu ya. Sebelum kita mulai majelis, kita sama-sama buka dengan membaca Al-Fatihah, ya, juga sekaligus kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik yang sudah syahid, ya, maupun yang kemudian masih Allah berikan kesempatan, ya, melakukan perjuangan melawan penjajahan yang ada di sana. Di Siril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sekarang akan masuk yang ini, ya, bagian yang perempuan kemarin, ya, kalau tidak salah, ya. Kalau Tata menandainya, kemarin kita sudah membahas sampai yang part kelebihan-kelebihan, ya, fadailnya laki-laki di atas perempuan. Betul enggak? Minggu lalu enggak ketemu gitu. Sekarang yang ini, ya. Itu ya, wasana guru itu kan? Iya. Sebentar, ya, Tata izin kirim WA, dari tadi lupa kirim WA. Iya, Mbak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa sanadhkuru insyaallah syai'an mimma yudahu hadhil qaidah, ya. Jadi kalau ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang ada di paragraf sebelumnya, ya, ketika kemudian penulis kitab Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mengingatkan kepada para perempuan agar jangan coba-coba meremehkan qawamah suami, ya, qawamah laki-laki, juga kemudian jangan coba-coba untuk bil alih, gitu ya, karena selain itu kemudian kita tidak mengindahkan syariat, maka pasti, ya, pasti akan memunculkan permasalahan-permasalahan, karena Allah kan bukan tanpa alasan, ya, Allah bukan tanpa suatu hikmah dan kebijaksanaan, gitu ya, dalam menetapkan qawamah itu memang ada pada suami, dan para laki-laki dilebihkan dalam beberapa perkara sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, gitu ya. Jadi diingatkan di sini, ya, kepada para perempuan, awalan yang pertama, an la takhrujal mar'ah min baiti zaujiha. Janganlah kemudian seorang perempuan itu keluar dari rumah suaminya, illa idza adzina sorahatan, kecuali jika suaminya telah mengizinkan atau sudah diberi izin bagi perempuan itu tadi secara sharih. Wa qad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan anna imro'atan min Khos'ami, ya, bahwa seorang perempuan dari Bani Khos'am su'ilatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam an haqqi zauji, ya, tentang hak seorang suami. Fazukirolahuma jumlatan minal hukuki, maka disebutkan pada perempuan itu yang dari Bani Khos'am itu tentang kalimat-kalimat yang itu merupakan hak para suami.
Ya. Waqala, dan Rasul bersabda, wa in kharajat min baitiha bi ghairi idnihi, dan jika kemudian seorang perempuan ya keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, la'anatha al malaikatu, ya, maka para malaikat akan melaknatnya hatta tarji'a ila baitihi, hingga ia kembali ke rumahnya, au tatuba, atau kemudian ia bertaubat. Ya, jadi ini peringatan yang pertama, yang mana ini bukan dalam rangka mengekang para perempuan ya, tapi kemudian erat kaitannya dengan qawamah itu tadi ya. Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa qawamah itu ada pada suami ya, suami adalah pemimpin rumah tangga, maka salah satunya adalah setiap kali seorang perempuan, seorang istri keluar rumah itu wajib meminta izin kepada suaminya. Bahkan di sini dipertegas ya, izinnya itu harus secara sharih ya. Maka memang nanti kalau dalam perkara fikihnya memang tidak serigid ini ya, tidak kemudian setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah itu wajib minta izin gitu ya. Wajib minta izin bermakna misalnya apa namanya, Bi ini ya mau keluar buang sampah, Bi ini ya mau siram tanaman, Bi ini ya mau ini, mau ini, mau ini. Mungkin tidak sebegitunya gitu ya. Tapi bahwa kemudian dari setiap aktivitas seorang perempuan di luar rumah gitu ya, dia itu tetap tanggung jawab suaminya ya. Suaminya itu adalah tetap menjadi mas'ul bagi perempuan itu tadi atau bagi si istri tadi. Maka bagaimana suaminya itu bisa mempertanggungjawabkan periayahannya kepada istri kalau kemudian istrinya kemana dia tidak tahu gitu ya. Setidaknya kemudian seorang laki-laki itu akan memastikan apakah istrinya pergi untuk hal yang dibenarkan oleh Allah, apakah istrinya tidak terancam suatu doror ketika dia keluar rumah, apakah misalnya istrinya sudah menutup aurat dengan baik ya, apakah ketika istrinya keluar rumah untuk urusan publik misalnya urusan domestiknya sudah kelar, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari qawamah suami yang memang bisa jadi hanya akan optimal ketika urusan perizinan keluar rumah ini dijalankan dengan baik juga oleh istri gitu ya. Nah, ini kan di bagian bawahnya ini ya panjang, cukup panjang apa namanya, ada kisah yang dinukilkan ya, bahwa ketika kemudian seorang laki-laki ya pernah di masa Rasulullah ketika dia akan keluar rumah gitu ya, dia berpesan ke istrinya untuk tidak meninggalkan rumah gitu ya selama dia safar gitu ya, jangan kemudian turun gitu ya, karena kalau kemudian di hadis yang ini di matan yang ini dikatakan rumahnya itu bertingkat gitu ya, rumahnya bertingkat, kemudian dia pesan jangan turun ke bawah ya, sedangkan di bawahnya itu adalah yang tinggal itu bapaknya si perempuan gitu ya, jadi mertuanya itu tinggal di bawah. Ini kan kalau riwayat yang lain mungkin beda ya, tapi dalam riwayat ini memang dikatakan rumahnya itu 2 tingkat. Pak Sutri ini tinggal di atas, di bawah ini adalah orang tuanya. Nah, maka kemudian setelah suaminya pergi, dikabarkanlah bahwa bapaknya sakit, gitu ya, bapaknya yang perempuan ini sakit. Kan kalau kita mikir ya, mikir simpelnya, tinggal turun juga gitu ya, tinggal apa ya, turun tangga mau ngelihat kondisi bapak doang gitu ya. Tapi kemudian perempuan ini ingat gitu ya bahwa suaminya minta untuk tidak turun ya, bahkan mungkin apa ya, kok di dalam kalimatnya ini kan benar-benar diminta jangan turun gitu ya, bukan lagi jangan kemana-mana, jangan sekedar turun saja jangan gitu. Maka dia tidak kemudian turun untuk melihat kondisi bapaknya gitu ya, dia kemudian langsung mengirim utusan ke Rasulullah untuk menanyakan atau minta izin lah ya sebagai perwakilan kepada suaminya. Tapi Rasul mengatakan apa? Taatilah suamimu gitu ya. Ati'i zaujaka ya. Taatilah suamimu. Lalu kemudian hal itu pun berulang gitu ya. Uzur itu berulang, hajat itu berulang, yakni ketika bapaknya akhirnya meninggal dunia dan suaminya belum kembali dari safarnya. Maka dia kemudian bertanya lagi kepada Rasul gitu ya, mengirim utusan lagi, gimana ini Rasul gitu ya, mungkin ya bapakku sudah meninggal tapi suamiku belum pulang, masa sih nggak boleh ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang tuh kayak begitu. Tapi kemudian Rasul tetap dengan ketegasannya bahwa dia harus taat pada suaminya gitu ya. Sampai kemudian akhirnya ya dia tidak sama sekali
melihat jenazah bapaknya, dan endingnya adalah Rasulullah mengirim utusan dan mengabarkan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa bapaknya, ya, jenazah almarhum bapaknya itu tersebab ketaatan anak itu kepada suaminya, ya. Masya Allah. Jadi kalau sekedar mengikuti perasaan kita gitu ya, sekedar mengikuti hawa nafsu kita sebagai manusia, kan ya mungkin akhirnya yang terbetik di pikiran tuh ya, segitunya ya, gitu banget gitu. Apalagi kalau kemudian katanya di zaman yang sekarang sudah serba modern ini gitu ya, ketika perempuan harusnya bisa membuat pilihan-pilihan yang sama dengan para laki-laki gitu ya. Ketika kemudian harusnya perempuan dan laki-laki itu setara, kok kayaknya udah enggak zaman gitu ya untuk kemudian apa-apa itu minta izin, apa-apa itu minta izin gitu. Tapi ternyata memang ada ganjaran yang begitu besar dari Allah, dan insya Allah juga ada maslahat yang besar dari di kehidupan dunia ini. Nah, kemudian gitu ya, di paragraf berikutnya dikatakan faiza iltazamat zalika kanat minaz zaujati shalihatil qanitati, ya. Maka jika kemudian istri itu ya terikat dengan hal itu, maka dia adalah termasuk wanita yang sholihah dan qanitat, ya, wanita yang kemudian sholihah serta taat kepada Allah dan kepada suaminya. Maka kemudian perempuan-perempuan yang seperti itu Allah memuji mereka, ya. Allah memuji mereka fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Wa ja'ala lahunna bi ta'atihinnal jannah sawaban wa jazaan, ya. Dan Allah akan menjadikan bagi mereka itu, ya, tersebab ketaatannya, menjadikan bagi mereka, ya, tersebab ketaatan itu tadi balasan pahala berupa surga gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan ridho suami, ya, sebagaimana yang ada di dalam hadis ayyuma imra'atin matat wa zaujuha anha radin gitu ya. Setiap perempuan yang dia itu meninggal dan suaminya dalam keadaan ridho kepadanya. Sebentar ya. Dakhalat al-jannah, ya, dia akan memasuki surga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dan ini derajatnya hasan gharib, ya. Nah, semoga kita Allah mudahkan ya untuk masuk ke dalam kriteria ini, ya, masuk surga tersebab suami kita kemudian ridha kepada kita. Jadi kalau zaman sekarang ya banyak perempuan-perempuan ya, khususnya di perempuan-perempuan yang mungkin dia tidak merasa dirinya feminis ya, tapi terpengaruh pemikiran feminis itu tadi sehingga meremehkan urusan perizinan ini tadi. Atau ketika memang suami sudah melarang, dia juga dengan mudahnya untuk kemudian melanggar itu. Atau bahkan ya dengan alasan apa ya, kemarin tuh kita tetap pernah baca. Sebenarnya yang bikin banyak muncul isu mental health di kalangan istri itu gara-gara suami yang sering melarang-larang, ya. Suami yang kemudian tidak memberikan izin dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena mungkin para laki-laki sering kali dituding sebagai penyebab munculnya mental issue di kalangan para istri gitu ya. Mereka akhirnya cenderung membebaskan, tidak menggunakan qawamahnya itu dengan tepat gitu ya, memastikan tadi ya, apakah keluar untuk hal yang dibenarkan syariat, ya, apakah dia kemudian tidak melanggar syariat dan lain sebagainya. Sampai pernah ada kejadian ya, salah satu teman tata yang cerita suaminya tuh sebenarnya tidak senang istrinya kalau kalau ngeliat istrinya itu pergi sekarang tuh banyak ibu-ibu yang senang pergi senam ya, zumba gitu ya di studio-studio gitu. Nah, suaminya tuh enggak senang istrinya pergi untuk hal yang kayak begitu ya, ngapain gitu kan ya, mana dia tahu di situ tuh biasanya pada foto-foto, bikin video gitu kan ya, yang kemudian pada enggak nutup aurat. Tapi ketika suaminya mau melarang gitu ya, suami sebenarnya mau melarang, tapi istrinya bilang, ini nih yang bikin saya stres, nanti kalau saya depresi bagaimana, kalau saya jadi orang gila gimana, dan seterusnya. Sampai akhirnya suaminya tuh kayak enggak berani untuk melarang istri ya, subhanallah. Jadi di sini memang butuh komunikasi yang sangat luar biasa ya. Ketika pun suami melarang tentunya
Enggak. Enggak. Kenapa enggak masuk sekolah? Ini tanya. Butuh komunikasi luar biasa ya dari para suami dan para istri ya, ketika misalnya istri meminta izin, ketika suami mungkin tidak mengizinkan dan seterusnya, agar benar-benar sama-sama ridho ya, dan tidak ada celah untuk para syaitan itu mengganggu mereka ya. Itu yang pertama. Kemudian sanian yang kedua, antuti ahu fi kulli ma ya'muruha bihi ya. Bahwasanya hendaklah istri itu menaati pada setiap apa-apa yang diperintahkan pada dirinya oleh suami, malam yakun maksiatan lillahi taala, selama itu tidak termasuk kemaksiatan kepada Allah. Fala tuti'uhu fihi, maka jika itu termasuk kemaksiatan, janganlah ia menaati dalam hal tersebut. Idla ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliqi, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Innamat ta'atu fil ma'rufi, ya, sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya. Jadi ini adalah istri itu wajib taat pada suami selama itu bukan maksiat. Ya. Pada hal seperti apa kemudian ketaatan itu harus dimunculkan oleh istri? Ya sebenarnya nanti pada semua hal. Karena di sini kan juga umum ya, kecuali maksiat gitu ya. Pokoknya selama dia bukan maksiat, maka suaminya memerintahkan dia atau meminta dia untuk melakukan sesuatu, ya dia harus ikut. Dan ini bukan suatu bentuk slavery gitu ya, atau kemudian perbudakan atau apalah bahasanya gitu ya, atau penjajahan terhadap para perempuan, bukan gitu ya. Tapi saking besar haknya seorang suami ya, karena tanggung jawabnya juga yang begitu besar sebagai seorang qawam gitu kan ya. Maka selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka harus ditaati oleh seorang istri. Yang sering kemudian membuat para istri sulit taat, ya kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, adalah ternyata suami itu tidak punya qawamah. Ya, entah qawamah dari sisi kewibawaan itu ya, karakter seorang rojul kemarin itu, atau kemudian memang dia tidak menafkahi istrinya, dia tidak menunjukkan kelebihan-kelebihannya sebagai seorang qawam. Jadi ketika akhirnya suaminya meminta dia untuk taat, sulit sekali bagi seorang istri untuk taat. Kalau secara fikihnya sih ya memang suami mau bagaimanapun tetap harus ditaati ya. Tapi secara psikologis ya ketika itu adalah interaksi antara dua manusia, kita kan akan lebih mudah taat ketika ada apa ya, sambung rasa yang baik ya dengan orang lain gitu ya. Entah itu dengan sesama teman kita, dengan atasan kita, termasuk dengan suami gitu ya. Kita diminta ngapain itu kan akan lebih ringan kalau ada sambung rasanya gitu ya, sudah terbentuk bonding dan lain sebagainya. Tapi kalau qawamah itu hilang dari suami ya, maka memang akhirnya tantangan besar bagi istri untuk tetap taat kepada mereka ya. Sudah banyak sih kejadian-kejadian yang Tata dengar ya, atau Tata saksikan langsung gitu. Ketika suaminya minta apa gitu ya, kemudian istrinya menolak ya. Ternyata karena apa? Karena istrinya merasa toh juga selama ini dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallat al-mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan kemudian berpuasa selama sebulan, wa hafazat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan ia menaati suaminya, dakhalat jannata rabbiha, ya, dia akan memasuki surga Tuhannya. Akhrajahu Ibnu Hibban min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika, ya, sesungguhnya sesungguhnya aku adalah perempuan utusan ya, aku diutus oleh para perempuan untuk menemuimu. Tsumma dzakarat ma lirajuli fil jihadi minal ajri wal ghanimati. Kemudian ia menyebutkan ya, atau menyampaikan bagaimana besaran
atau apa-apa yang didapatkan para laki-laki dari jihad, baik itu berupa pahala maupun ghanimah. Summa qalat, kemudian perempuan ini berkata, "Fama lana min zalika," maka apa dong bagi kami ya dalam hal itu? Kan para perempuan tidak jihad. Laki-laki kalau jihad dapat pahala, dapat ghanimah. Kami dapat apa? Maka qala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul bersabda, ablighi min laqiti minan nisa, gitu ya. Rasul menyampaikan sampaikan pada orang-orang yang telah engkau temui dari kalangan perempuan tadi itu, anna ta'ata zauji wa tirafan bihaqqihi, ya, bahwasannya taat kepada suami dan mengindahkan hak-haknya, ya'dilu zalika, ya, itu seimbang, ya, seimbang dengan hal itu. Hal itunya kembali kemana? Ke balasan pahala dan ghanimah yang didapatkan para laki-laki yang berjihad. Wa qalilun minkunna min yaf'alahu man yaf'aluhu. Dan sedikit di antara kalian yang kemudian melakukan hal itu, ya. Jadi dari dua hadis ini ya, insya Allah menjadi suatu indikasi yang tegas, juga sekaligus menjadi motivasi bagi kita bahwa peluang kita untuk masuk surga itu ada di depan mata ya bagi para istri gitu ya. Nggak, istilahnya kalau kita mau nih ya, nggak perlu repot-repot nyari jalan surga yang lain ya, atau nyari kunci surga yang lain gitu ya. Suami kita itu Allah hadirkan sebagai bentuk peluang masuk surga. Dengan catatan apa? Kalau kemudian kita taat kepada suami, ya, dan kemudian kita juga mengindahkan hak-haknya suami, ya, maka itu sudah jadi jalan masuk surga. Dan ini hanya bisa dilihat oleh matanya orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang imannya memang error gitu ya, atau orang-orang yang kemudian menempatkan hadis itu bukan sebagai sesuatu yang syarif, sesuatu yang mulia gitu ya, dia pasti akan mempertanyakan, masa sih semudah itu masuk surga gitu ya, enak banget gitu ya jadi perempuan gitu, cuman tinggal taat sama suami. Memang kalau dari sisi kalimatnya sederhana, tinggal taat masuk surga. Tapi tinggal taat ini gitu ya dalam implementasi sehari-hari ya, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Karena kita kan manusia ya, punya goriza, ya punya pemikiran, punya perasaan. Godaan untuk tidak taat ya, ujian untuk tidak taat pada suami itu senantiasa hadir. Jadi itu ya. Dan jangan khawatir takut kalah poin ya dari para laki-laki. Laki-laki kan ada syariat jihad ya. Jihad itu dijanjikan luar biasa. Orang yang berjual beli di jalan jihad ya, dengan harta dan jiwanya Allah janjikan surga. Gimana kita perempuan yang tidak ada jihad? Nah, maka kita kemudian bisa mendapatkannya lewat menaati suami serta mengindahkan seluruh hak-hak suami ya. Seperti yang disampaikan Rasul, ya dulu zalika. Nah, catatan yang menarik nih dari hadisnya Rasul adalah ternyata walaupun sebenarnya sangat sederhana bagi para perempuan untuk bisa masuk surga, ternyata hanya sedikit di antara para perempuan yang kemudian melakukan hal itu. Nah, ini kan menjadi refleksi bagi kita ya, yang sudah menikah, refleksi diri nih, ya. Apakah kita termasuk dari kalangan yang sedikit yang melakukan hal itu tadi, gitu ya? Atau kemudian kita sudah menjadi, atau kita masih berada di luar itu, ya, di luar circle orang-orang yang melakukan ketaatan pada suami dan mengindahkan hak-haknya. Bagi yang belum menikah, tentunya ini harus diingat-ingat terus ini ya, hadis ini. Rasul tuh mengabarkan cuma sedikit yang kayak gitu. Hanya perempuan-perempuan spesial, perempuan-perempuan yang memang kemudian menguatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah yang akan melakukan hal itu. Maka jika nanti ya rizki jodoh itu Allah hadirkan ya, ini harus diingat baik-baik. Karena di dalam hadisnya ya yang kemudian di paragraf bawahnya itu ya, wa akhrajah Ibnu Hibban fi sahihihi ya an Ibni Abi Auf radhiyallahu anhu Wala gitu ya. Jadi Rasul bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ketika kemudian Rasulullah itu kemudian bertemu ya dengan waktu itu ya kisahnya ya.
bertemu dengan Mu'az bin Jabal ya, bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Mu'az bin Jabal ini mengabarkan bahwa dia melihat di Syam bahwa penduduk Syam itu bersujud kepada para patriark ya, atau ke para pemimpin pendeta saat itu serta uskup-uskupnya. Kemudian Mu'az bin Jabal ini ingin melakukan hal yang serupa kepada Rasulullah ya, ingin bersujud kepada Rasulullah. Jawabannya Rasul apa? Ya, jawabannya Rasul adalah la taf'al. Ya, janganlah lakukan hal itu. Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in, maka sesungguhnya andai jika aku ini mau memerintahkan agar kalian bersujud kepada sesuatu, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, maka aku akan memerintahkan kepada para perempuan agar ia bersujud kepada suaminya. Afwan, ini ada kedengaran suara enggak ya? Suara ribut enggak di belakang Tata? Ada atau sedikit saja. Oh, tapi enggak sampai mengganggu ya? Oh ya, saya Tata sendiri yang terganggu. Lagi ada pembangunan di sebelah rumah itu, jadi enggak terlalu dengar. Tapi syukur kalau enggak masuk ya. Jadi kalau andai ya Rasulullah itu boleh memerintahkan seseorang menyembah seseorang, gitu ya, bersujud kepada seseorang, maka yang paling layak disembah kayak begitu itu adalah suami ya. Istri itu bersujud kepada suami gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kemudian Rasul menyampaikan, demi zat yang diriku berada pada kekuasaannya, seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Tuhannya sehingga ia memenuhi hak suaminya. Ya, jadi luar biasa. Nah, ini salah satu insight yang menarik ya, yang kemudian Tata banyak perhatikan. Ayat-ayat ini ya, menurut Syifa, menurut Mbak Mariamah dan semua yang hadir ya, hadis ini kira-kira ditujukan untuk siapa? Untuk para suami atau para istri? Buat siapa, Mbak Mariamah? Saja pada suami. Ini dari Lala, katanya untuk para istri. Lebih ke istri sih Ustazah. Lebih ke istri. Ada yang berpendapat ini untuk suami? Nah, ya. Jadi kalau misalnya ada para suami yang menggunakan hadis ini gitu ya untuk kemudian minta disembah-sembah gitu ya, minta istrinya bersujud ke dia, fix ya dia keliru memahami hadis ini gitu ya. Jadi kita harus menempatkan hadis atau dalil apapun itu ya sesuai dengan siapa yang dimaksudkan oleh Allah maupun Rasulullah gitu ya. Jadi di sini kan Rasul sedang mengingatkan para perempuan gitu ya bahwa segitunya gitu loh. Kita seorang perempuan harus menaati suami sampai-sampai kalau sujud kepada manusia itu diperbolehkan, maka satu-satunya yang akan diperbolehkan atau diperintahkan oleh Rasul, istri itu sujud sama suami. Saking kemudian mulianya suami. Dan ridho suami itu menjadi ridho Allah bagi kita gitu. Nah, kan nggak bisa dibalik gitu ya, nggak bisa kemudian suami itu secara otoriter, suami itu kemudian menggunakan ini sebagai hujah untuk menekan, ya memaksa istri untuk taat, sedangkan dia sendiri tidak menjalankan kewajibannya misalnya. Dan itu bukan cuma ada di sinetron ya, hal-hal yang seperti itu, bukan cuma di drama-drama gitu, di kehidupan nyata ternyata banyak terjadi. Oke ya. Lanjut ya, haza ma'ama tajlibu ta'atu li zaujati min ziyadatil mahabbati. Ya, hal ini ya bersamaan agar kemudian dipahami ya bahwa para Kakak Mira, para Mama Halimah. Enggak di situ di bawah ada Mama. Iya. Ya, jadi ini kita diingatkan kembali agar kemudian ketaatan seorang istri ya itu akan memberikan tambahan mahabbah pada dirinya ya, tambahan rasa cinta terhadap dirinya. Wa rafi'il manzilati, yang juga kemudian meninggikan derajatnya. Wa tahaqqiqu lahuma,
jami'an sa'adatan wa tuma'ninatan, ya, dan juga merealisasikan pada diri keduanya, ya, pada suami istri itu kebahagiaan serta ketenangan. Wa yakunu min asariha, dan adalah di antara pengaruh-pengaruhnya itu gitu ya, an yaqtadi al auladu bi ummihim, ya, dan bahwasannya anak-anak mereka ya itu akan kemudian mengikuti perilaku ibu mereka. Fayansha'una mutamarrinina ala ta'atil abawaini gitu ya. Qabilina taujihatihima. Bal innal zauja nafsahu yuti'u imra'atahu wa yuhaqqiqu laha raghabatiha al-masyru'atin idza ra'aha tuti'uhu. Ya, jadi di sini maksudnya apa gitu ya? Ketika kemudian seorang istri itu melakukan ketaatan pada suaminya ya, kemudian itu menjadi bi'ah yang dia tunjukkan sehari-hari ya, istilahnya itu menjadi hal yang tidak pernah dia tinggalkan, lekat pada dirinya karakter istri yang taat ya kepada suami ya, maka itu pasti akan menambah kecintaan suami kepada sang istri. Itu juga akan meningkatkan atau menaikkan derajat istri itu di hadapan suami. Ditambah lagi kemudian itulah yang menjadi sumber kebahagiaan serta ketenangan keluarga. Jadi kalau sekarang banyak keluarga yang tidak bahagia atau yang tidak tenang ya, yang kemudian justru jauh lebih banyak masalahnya ketimbang senang-senangnya itu kita katakan, maka salah satu yang harus dievaluasi adalah apakah istrinya itu termasuk istri yang mudah, ringan ya menaati suaminya atau tidak gitu ya. Kalau kemudian seperti yang kita bahas tadi ya, ketaatan itu merupakan suatu hal yang sulit dia wujudkan ya, maka jangan heran ya ketika suami pun gampang uring-uringan ya, suami memandang rendah istri ya, kemudian tidak ada kebahagiaan dan seterusnya. Kan sekarang ini ya, selain berita-berita yang sedang banyak membahas tentang isu Palestina, isu tentang rumah tangga yang kemudian penuh masalah itu masih banyak sekali beredar ya. Kata pokoknya setiap kali buka IG itu biasanya yang langsung muncul di timeline tuh teratas tuh ya, dari Kumparan, dari mana, narasi ya, Kompas dan lain sebagainya nih yang muncul gitu ya. Dan berita-berita yang mendominasi itu adalah rata-rata berita rumah tangga. Bagaimana kemudian perceraian, bagaimana kemudian suami bunuh istri, bagaimana kemudian terjadi KDRT dan lain sebagainya. Yang kemudian ketika ya para netizen itu kan banyak lah ya mereka ikut komentar, ini pasti gara-gara istrinya begini, ini pasti gara-gara suaminya begini. Banyak yang tidak terima ketika yang dituding menjadi sumber masalah itu adalah istri gitu ya, misalnya nih gitu ya. Padahal gitu ya, dalam kehidupan ya, masalah apapun nih ya, masalah apapun, konflik apapun, mau itu konflik yang sederhana maupun yang sangat pelik gitu ya, selama itu melibatkan dua orang, maka pasti permasalahan itu disebabkan oleh kedua-duanya. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran syariat gitu ya, tidak ada konflik yang hitam putih gitu loh maksudnya. Tidak ada yang benar-benar salahnya hanya di satu orang, kemudian yang salah satunya itu bersih, suci dari masalah ya, suci dari kesalahan. Tidak ada. Apalagi termasuk dalam urusan rumah tangga gitu ya. Misalnya kayak kapan hari ada kejadian seorang istri yang dibunuh oleh suaminya ya kalau tidak salah itu ya. Yang kemudian salah satu berita itu motivasi suaminya membunuh karena suaminya ini stres ya, stres istrinya itu punya penghasilan lebih besar dari dia dan lain sebagainya gitu ya. Terus para netizen kayaknya khususnya yang ini ya, khususnya yang pro feminis ya misalnya begitu, itu mengkritik habis-habisan narasi beritanya. Ini gimana sih kok jadi nyalahin perempuannya, itu kan salah laki-lakinya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, gagal orang tuanya mendidik dia, bla 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 dan lain sebagainya. Di satu sisi ya suaminya ada kesalahan gitu ya, tapi tidak mungkin istri itu lepas dari kesalahan juga gitu ya. Bisa jadi ya, oh di Cikarang ya kejadiannya ya, subhanallah, di tempatnya Syifa dong. Ternyata lupa daerah mana, saking banyaknya ya soalnya ya, banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi baru ngelihat kemarin ini di mana gitu, udah muncul lagi di satu tempat gitu ya. Jadi kadang Bapak tuh lupa itu kejadian yang di mana, tapi memang baru bulan lalu ya kalau nggak salah itu.
Nah, terlepas dari memang mungkin ya suaminya memang orang yang psycho, yang temperamen, yang kemudian orang tidak paham agama, tapi apakah benar istrinya itu sudah menjalankan tugas sebagai seorang istri yang harus taat kepada suaminya? Ya, kalaupun tidak mau membahas kasus yang itu, mungkin kita membahas kasus yang lebih dekat dengan diri kita deh gitu ya. Mungkin kehidupan, misalnya kalau Tata ya, tentu Tata kan merefleksikan kehidupan Tata dengan Abnya Fatih gitu ya, Syifa dengan suaminya, kemudian Salimah dengan suaminya, misalnya seperti itu. Bahwa ternyata memang untuk bisa taat pada suami itu butuh sekali yang namanya qawamah dari suami. Ketika istri sulit taat, maka qawamah itu pun akan sulit muncul. Ketika qawamah itu tidak muncul, maka ketaatan itu juga akan sulit untuk muncul. Jadi itu kayak apa ya, hubungan timbal balik. Karena ini kan interaksi antara dua manusia ya, yang akhirnya kedua-duanya harus memberikan atau mempersembahkan amal terbaik ya, baik itu berupa ketaatan pada diri istri ataupun qawamah pada diri suami itu. Maka ketika dua-duanya sudah menjalankan itu, ya, itu akan memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf itu tadi. Ada timbal balik ya. Dan ini sebenarnya bukan riak ya, bukan kemudian istilahnya karena suamiku baik, aku akan baik gitu ya. Kalau suamiku tidak baik, aku juga tidak baik ya, bukan gitu. Tapi secara psikologis manusia begitu. Dan Allah Al-Hakim, ya Allah Ar-Rauf itu tahu betul gitu loh. Apa namanya potensi manusia ya, secara gorizah itu memang begitu. Makanya syariatnya itu ada yang ditetapkan untuk laki-lakinya, ada yang ditetapkan untuk perempuannya. Maka kalau qawamah hilang, ketaatan sulit muncul. Dan kalau ketaatan dari istri tidak ada, gitu ya, qawamah itu pun akan hilang, gitu ya. Dan efek lanjutan dari ketaatan istri pada suaminya ya, yang dia lakukan terus-menerus, gitu ya, maka anak-anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya ya. Dia akan mudah taat kepada orang tuanya ya. Dia akan mudah menerima nasihat-nasihat orang tuanya, pengarahan-pengarahan orang tuanya gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya. Kalau di bagian akhirnya dikatakan ketaatan istri itu akan berbuah suami itu ringan dan mudah untuk memenuhi segala permintaan dari istrinya. Ini tambahan. Walaupun ini mungkin tidak menjadi apa ya kita bilang ya, tidak sama persis di setiap rumah tangga gitu ya, bagaimana seorang suami mengikuti keinginan istri gitu ya. Kembali kalau itu kepada kemampuan dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalnya menemukan ada rumah tangga yang istrinya sudah taat banget ya, tapi suaminya kemudian belum menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lebih sebagai seorang suami ya, belum kemudian mengikuti kemauan-kemauan istri gitu ya. Bukan berarti kitabnya salah ya, bukan berarti kemudian penjelasan ulama itu keliru. Tapi memang kemudian masih ada berarti yang belum clear di salah satu pasangan. Ya, jadi itu adalah faidah-faidah ya yang kemudian berkaitan dengan keberhasilan hubungan suami istri ya, yang kemudian ternyata para istri, para perempuan itu punya peran yang besar ya di dalam mewujudkan kebaikan di dalam rumah tangga. Jadi meskipun kita bukan kepala rumah tangga gitu ya, kita ini adalah penumpang kapal, kita adalah apa ya? Kalau dikatakan nakoda kapten, suami itu adalah kaptennya gitu ya, kemudian kita ini adalah yang membantu kapten itu untuk mengarahkan biduk rumah tangga gitu ya, peran kita itu sangat besar gitu ya. Di sini banyak dikatakan juga ya, wa kasiron ma ra'aina, dan banyak dari apa-apa yang kita lihat minal masyakili allati dusu ya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa babil inadi wal maksiyati, disebabkan karena sikap melawan dan ketidaktaatan. Ya, luar biasa. Tuh, kemudian itu terkait dengan taat gitu ya. Selanjutnya di sini disinggung sedikit ya dengan tentang bagaimana agar para perempuan tidak melawan ya. Innal mar'ata allati tuhibbu an tuhafizu ala baitiha
wa zaujiha, bahwa para perempuan yang ingin untuk menjaga rumah tangganya, ya termasuk suaminya, alaiha an la tunazi'uhu ar-ra'ya fi kulli saghiratin wa kabiratin, bahwasannya ia jangan sampai menentang atau melawan pendapat suaminya pada setiap hal, ya entah itu yang kecil maupun yang besar. Walau kanat taqidu anna shawaba fi janibiha, meskipun ia meyakini bahwasannya yang benar itu adalah dia. Malam yakun fil amri mahdzurun syar'iyyun, selama itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang melanggar syariat misalnya begitu ya. Ala anna zauja alaihi fi hadhihi nuqtati wajibun sanati alaihi insyaallah inna zakari adabi qawamati ar-rajuli, ya. Yang kemudian apa namanya pada apa ya, pada momen seperti itu ya, misalnya tadi kita merasa kita yang benar gitu ya, atau kemudian suami yang salah gitu ya, itu berkaitan juga dengan bagaimana kita membantu suami untuk memiliki qawamah. Kemarin Tata sempat lihat berita apa ya, ada berita artis ya, tapi kita lupa artis siapa ya yang ngomong waktu itu. Ceritanya artisnya ini memang istrinya ini lebih tua dari dia gitu ya. Kemudian dia ini pokoknya lebih muda, kayak jauh gitu jarak usianya gitu ya. Jauh jarak usianya lebih muda daripada istrinya. Tapi kemudian yang dipuji oleh sang suami ketika dia sedang diwawancara itu adalah dia sangat kagum kepada istrinya yang sebenarnya dari sisi usia jauh lebih matang, kemudian dari sisi pengalaman berumah tangga itu sudah ada ya, karena kalau tidak salah dia sudah pernah menikah sebelumnya gitu istrinya itu. Tapi kemudian istrinya ini selalu memberikan kesempatan bagi suaminya untuk memutuskan apapun di rumah. Dia menyerahkan pengambilan keputusan, hal-hal yang akan dilakukan, termasuk mau ngapa-ngapain ya nanya dulu ke suaminya gitu ya. Dan tidak pernah menentang ketika pun ada yang dirasa tidak pas. Istrinya ini dia katakan sangat bagus dalam hal itu. Jadi kalau misalnya pun ada pendapat yang berbeda, tidak pernah langsung misalnya suaminya bilang A, dia langsung kemudian bilang jangan gitu ya. Tapi dia akan selalu mencari cara untuk kemudian menyampaikan pendapatnya itu sehingga suaminya merasa nyaman. Nah, ternyata kan istilahnya ya orang yang kemudian mungkin tidak belajar agama, yang kemudian jauh dari pemahaman-pemahaman syariat seperti yang kita pelajari saat ini gitu ya, itu kemudian bisa secara naluriah itu memang senangnya tuh kayak begitu gitu ya. Senangnya ketika kemudian para istrinya itu tidak menentang pendapatnya dia atau kemudian tidak langsung membantah dan seterusnya gitu ya. Jadi yang diingatkan di sini adalah entah itu perkara yang besar atau bahkan perkara yang remeh gitu ya, janganlah sekali-kali istri itu menyelisihi atau menentang suami gitu ya, apalagi kemudian sampai kemudian menolak mentah-mentah apa yang diputuskan oleh suami. Termasuk nih ya, misalnya kalau dulu ada salah seorang teman Tata yang bilang, misalnya suami minta atau suami ngelarang kita untuk pakai apa gitu ya, baju warna apa gitu ya, mungkin bagi kita tuh remeh, iya enggak gitu ya. Misalnya nih gitu ya, Syifa dilarang pakai kerudung yang warna pink, ya entah dikasih tahu alasannya atau enggak gitu ya sama suaminya Syifa gitu ya. Kemudian Syifa secara naluriah kan pasti bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih ya, ada yang salah enggak sih dengan warna pink itu, kan tidak ada dalilnya gitu ya yang mengharamkan kita kemudian pakai kerudung warna pink, baju warna pink dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kemudian suami sudah mengatakan begitu, maka kita wajib taat. Dan itu kan juga bukan adalah sesuatu yang terkategori maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka menaatinya, hatta kita merasa itu remeh atau enggak banget gitu ya, itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Sebuah kewajiban yang akan mendatangkan kebaikan. Yang termasuk ketika misalnya ada hal-hal yang hal-hal yang
ketika istri itu ingin mengambil sebuah keputusan, misalnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian dia menyerahkan hal itu kepada suaminya. Gimana di ini begini gitu ya. Nah, ketika seorang istri melibatkan suaminya dalam hal-hal seperti itu ya, mengajak suaminya berdiskusi gitu ya. Kemudian juga bahkan mengikuti pendapat suaminya itu gitu ya. Itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar. Dan sebaliknya, ketika malah dia itu ngotot ya, ingin pendapatnya yang selalu dimenangkan ya, dia tidak mau mengikuti kata-kata suaminya, maka pasti akan muncul banyak bencana juga masalah di dalam rumah tangga yang seringkali bahkan berujung sampai pada putusnya hubungan pernikahan atau munculnya perceraian gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan sudah jadi rahasia umum lah ya, sudah jadi rahasia umum begitu banyak kasus-kasus perceraian yang memang diawali karena hal-hal seperti itu. Nah, yang menarik di sini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, innal mar'ata al-aqilata, sesungguhnya perempuan yang berakal ya, qad tatawassalu ila an yastajiba laha, sungguh ia akan mencapai pada apa-apa yang ia inginkan ya, atau kemauan-kemauannya ya, zaujuha yakni suaminya, fi rubbatiha ya, berupa keinginannya al-jaizati yang diperbolehkan oleh syariat, idza tarahat al-ainad ya, jika ia membuang jauh-jauh sikap melawan, wasayarot wasayarotahu bilutfin warofkin, dan dia kemudian mengikutinya dengan kelemah lembutan. Jadi sebenarnya kalau mau, ini kayak tips gitu ya dari penulis kitab. Kalau mau suami itu kemudian mengikuti keinginan kita, atau kemudian istilahnya apa ya, kan banyak ya rumah tangga yang mengatakan apa-apa itu pokoknya harus selalu sesuai ininya suami, saya tuh sulit sekali begini begitu, saya minta A, suami saya enggak mau, dan seterusnya. Makanya akhirnya rumah tangga yang maunya istri itu diturutin tuh kayak jadi rumah tangga idaman gitu loh. Kayak rumah tangga yang sulit banget ya, mustahil banget didapatkan sekarang gitu. Dan itu menjadi impian banyak perempuan. Ternyata resepnya sederhana. Buang jauh-jauh sikap melawan dan tunjukkan kelemah lembutan kepada suami. Sederhana, tapi sekali lagi ya, prakteknya bisa jadi sulit ya. Kemudian ketaatan pada suami ini ya didetili lagi ya oleh penulis kitab ya ke dalam beberapa hal. Mungkin Tata tidak membacakan secara utuh semua paragrafnya ya. Kalau Tata rangkumkan di sini, selain taat kepada seluruh perintah suami dan tidak menyelisih atau menentang perkataan-perkataan suami, maka bentuk ketaatan itu juga nanti ada dua yang dibahas di sini ya, tentang menyambut ajakan jima suami serta tidak melakukan puasa sunnah tanpa izin suami gitu ya. Dan tidak melakukan puasa sunnah tanpa izin suami ini nanti balik lagi ke poin tadi ya, tentang menyambut ajakan jima itu, karena itu berkaitan dengan hak istimtaknya suami, hak untuk suami itu bisa bersenang-senang dengan istrinya. Jadi kalau kemudian puasa sunnah tapi tidak minta izin sewaktu-waktu, kemudian suaminya ingin istimta gitu ya, ada hajatnya ke situ, maka kayak pasti akan muncul serba salah dan lain sebagainya ya. Maka memang harus ada izin terlebih dahulu gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti masih ada satu pembahasan ya tentang istri kepada suami. Poin yang terakhir, yang ketiga. Dari Mbak Lala, Mbak Ta. Tafadol Mbak Lala. Ya, bismillah. Apa namanya, kan tadi udah banyak ya hadis-hadis yang dijelaskan sama Ustazah tentang bagaimana seorang istri itu harus taat kepada suaminya, apalagi ketika
hadis tentang yang bapaknya itu sampai meninggal, dilarang untuk jenguk. Ternyata kan akhirnya Allah menempatkan bapaknya itu di surga. Nah, berarti kan ada memang rahasia Allah ya kenapa istri itu harus taat kepada suami. Mm-mm. Nah, kemudian gimana kalau misalkan ada kasus seorang istri ini taat sama suaminya, tapi suaminya itu ngelarang dia untuk datang ke kajian. Nah, itu masuk ke poin yang kedua. Suami suami melarang istri untuk pasti tadi gimana ya? Suami berarti Iya, menyuruh ya. istri untuk masuk ke dalam kemaksiatan atau memang dalam hal tersebut istri tetap harus taat atau Mm-mm. yang kemungkinan ketiga berarti memang nggak ada sifat koam dari suami tersebut. Itu gimana sih? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Karena udah pernah ikut majelis-majelis, beberapa majelis ya, dengan beberapa guru. Ada bahkan dengan salah satu guru, tapi dalam majelis yang berbeda, pembahasannya itu nyerempet-nyerempet ke situ gitu ya. Yang akhirnya kemudian muncul banyak pertanyaan dari para ummahat, gimana kalau suami melarang istri kajian, gimana kalau suami itu menghalang-halangi, gimana kalau suami itu tidak senang istrinya terlibat dalam majelis ilmu, dalam dakwah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata jawaban bijak dari para asatidzah gitu ya, para guru, yang beliau ini kan laki-laki gitu ya. Jadi jawabannya dari laki-laki nih, dari sudut pandang seorang suami. Yang pertama harus dipastikan oleh para istri ketika ada indikasi gitu atau ada rasa-rasa bahwa suaminya ini melarang dia kajian, itu dipastikan apakah kemudian memang suaminya itu melarang untuk kajian ya, untuk tidak boleh kajian sama sekali, atau bisa jadi kemudian pada hari-hari tertentu atau pada momen tertentu suami sedang tidak mau dia keluar rumah. Nah, maka ketika kemudian kita mengatakan suami saya melarang saya kajian, itu implikasinya pada dosa loh. Maksudnya istilahnya suaminya ini melarang dia dari kebaikan gitu kan ya, bahkan bisa menghantarkan dia pada maksiat kayak yang Lala bilang tadi. Tapi kalau misalnya nih ya, waktu itu Ustaznya ngasih contoh, suaminya ini enggak pernah gitu ya ada kesempatan libur misalnya gitu kan, enggak pernah bisa jalan-jalan dengan keluarga, enggak pernah bisa misalnya makan siang di luar sama keluarga, hari itu nih gitu ya, hari itu lagi libur misalnya, ada kesempatan untuk pergi sekeluarga. Terus suaminya tuh minta ke istrinya, gimana kalau kita makan siang di luar hari ini gitu ya. Terus istrinya mungkin pas kebetulan jadwal kajian gitu ya, ada jadwal kajian. Terus suaminya bilang, nggak usah kajian deh hari ini gitu ya. Misalnya dalam kondisi tadi dia mau mengajak istrinya pergi makan misalnya kayak gitu. Maka dalam hal kayak begitu tidak tepat istri mengatakan suaminya melarang-larang dia kajian karena ada satu sikon tertentu yang kemudian memang ya tidak datangnya setiap saat, tidak dilakukan setiap saat gitu ya. Yang kalau menurut para guru itu tidak ada salahnya untuk kemudian mendahulukan keinginan suami saat itu. Karena toh juga di waktu-waktu sebelumnya itu tidak pernah ada larangan. Gitu ya. Nah itu konteks yang pertama. Konteks yang berikutnya bisa jadi memang benar-benar dilarang gitu ya. Dilarang sama sekali. Pokoknya tidak boleh kajian, tidak boleh dekat-dekat dengan para akhwat yang kemudian terindikasi adalah pegiat kajian gitu ya. Adalah orang-orang yang sering ngajak istrinya kajian. Nah maka di situ selain kemudian menaati suami ya tentunya untuk kemudian berlaku ma'ruf, yang harus dikedepankan oleh para istri adalah melakukan aktivitas muhasabah. Kenapa gitu kan ya? Kenapa kemudian hal itu dilakukan? Atau adakah yang salah? Adakah yang kemudian perlu diluruskan? Karena kan kadangkala ya suami itu tidak melihat secara real fakta yang kita kerjakan. Bisa jadi kemudian pelarangannya itu bukan karena kajiannya, tapi karena sikap istrinya. Tata sering-sering ya mendengar gitu ya, sering mendengar cerita bahwa suaminya melarang itu bukan karena suaminya tidak senang lihat istrinya kajian, tapi sejak dia ikut kajian, istrinya ini jadi gampang membantah suami. Istrinya ini jadi gampang sekali untuk dalam tanda kutip merendahkan suami dengan dakwah yang dia lakukan ke suaminya.
Akhirnya suami itu mungkin kayak punya trauma tersendiri ya. Ini istri pergi kajian kok ya malah jadi begini. Dulu itu istrinya lembut, sopan sama suaminya gitu ya, menasihati itu dengan cara yang ahsan. Setelah kajian apa-apa yang dikerjain salah gitu ya, semua-semuanya itu dikomentari, semua-semua itu dikasih dalil dan lain sebagainya. Nah, maka ternyata kan di situ bisa jadi sikap suami melarang kajian itu munculnya karena ternyata dari sang istri sendiri. Nah, maka memang harus diluruskan. Kita jangan serta-merta mengatakan ini dilarang suaminya, ini suaminya kok gini ya, gini dan seterusnya. Apalagi sampai kemudian istri itu belum juga melakukan tabayun atau muhasabah ke suami, keburu ngadu ke orang lain gitu ya. Gimana ya ini suami saya dan seterusnya. Jadi kalau kita kemudian sampai sudah mengatakan suami itu melarang kajian, justru memang kenanya kepada yang tadi itulah, suami itu memberikan perintah dalam rangka maksiat bisa jadi. Kecuali dia melarang istrinya kajian keluar rumah, dia yang ngajarin istrinya di rumah. Ya, misalnya jangan deh kajian fikih gitu ya, jangan ngaji itu ke ustadz itu gitu ya, atau jangan belajar ini ke ustazahmu, nanti biar saya yang ngajarin di rumah. Nggak usah belajar bahasa Arab, saya yang ngajarin. Nggak usah tahsin di rumah, saya yang ngajarin. Nggak masalah, karena memang aslinya itu kewajiban suami, bagian dari tugasnya dia sebagai seorang wali dari istri tadi gitu ya. Tapi kalau ternyata dia tidak punya kemampuan untuk mengajar dan justru dengan dia melarang istrinya belajar keluar rumah itu membuat istrinya menjadi seorang muslimah yang tidak berilmu, tidak punya bekal dalam beramal, dosa dia. Cuman para istri ya tadi ya seharusnya tidak pasrah begitu saja atas nama ketaatan pada suami, kemudian dia mengikuti semuanya, padahal ternyata ada yang harus diluruskan. Justru tanggung jawabnya istri membuat suaminya itu memberikan arahan, memberikan larangan itu ya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan persoalan yang sederhana ya, banyak terjadi tapi tidak sesederhana melarang atau tidak melarang gitu ya. Tetap harus didetaili kasus per kasusnya. Ya dari pengalaman pribadi Tata sih begitu ya, pengalaman pribadi yang saya Tata lihat ya di kalangan para ummahat seringkali itu juga muncul dari komunikasi yang tidak baik. Ya, makanya kenapa akhirnya suami begini, suami begitu. Tapi kalau kemudian komunikasi baik ya, kemudian suasana di rumah tangga itu memang sudah jelas visi misinya gitu ya, suasana keimanan itu terjaga, nggak ada laki-laki normal yang kemudian akan melarang istrinya untuk kajian. Bahkan mungkin sesama laki-laki akan mempertanyakan itu kenapa sih suaminya itu gitu ya. Begitu mungkin ya. Kejawab enggak lah? Ya, alhamdulillah terjawab Ustazah. Jazakumullah khair. Wah, iya khair. Oh, mungkin Tata tambahkan sedikit ya terkait masalah izin keluar rumah itu. Kan tadi di bagian awal dikatakan harus sharih ya, ada sorohatan. Maksud sorohatan ini adalah istri jangan pakai perasaan ketika minta izin itu. Misalnya ya, Bi, ini ya mau izin pergi kajian. Terus mungkin suaminya tuh lagi ada yang dikerjain gitu ya, lagi sambil pegang HP, terus kayak suaminya tuh cuman, gitu aja mungkin ya. cuman ditanggepin sekedarnya. Terus istrinya nih, karena dia tipikal perempuan yang suka overthinking ya, terus sensitif, mungkin lagi PMS, dia tuh langsung dalam hatinya mikir, kayaknya suamiku nggak ngizinin aku pergi, kayaknya suamiku nggak ridho kalau aku pergi kajian dan lain sebagainya. Padahal suaminya tuh cuman bilang, ya itu, gitu ya. Karena memang lagi ada yang dikerjain gitu kan ya. Secara sorry-nya mungkin tidak dia tunjukkan, bilang, oh iya pergi aja Mi, apa dan lain sebagainya. Maka perlu istri itu mengkonfirmasi prasangkanya dia itu gitu loh. Apakah itu sebagai bentuk sebenarnya suaminya tidak ridho atau sebenarnya ridho-ridho aja, cuman cara penyampaiannya. Jadi sorry-nya itu dalam konteks ya istri memastikan beneran diizinkan atau tidak. Jangan menghukumi dari perasaan-perasaan istri. Atau kadang suaminya cuma nanya, loh kok udah kajian lagi? Bukannya kemarin sudah?
itu pertanyaan normal ya. Siapa tahu suaminya ngerasa, kan kemarin udah kajian, kok sekarang ada kajian lagi, kan tinggal jelasin sebenarnya. Oh ya ini kajian yang beda, begini-begini, kemarin tuh kajian yang ini, sekarang kajian ini. Nah kemudian misalnya suami nanya, loh kok udah kajian lagi, kemudian istrinya langsung menyimpulkan, kayaknya suaminya nggak ngizinin deh ini gitu, kayaknya suaminya dari itu deh. Nah yang seperti itu yang seharusnya tidak ini ya, tidak dilakukan oleh para istri. Jangan mengedepankan perasaan, prasangka. Tambahin aja. Ada pertanyaan lagi, Mbak Tah dari ini. Dari Fatur Ummu itu ya. Fatur, ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang kadang-kadang ada egonya? Contoh terkait ingin menyenangkan pendapat si istri terkait apapun yang si suami ini ingin tanyakan. Nah, setelah si istri ngomongnya begini, si suaminya ini malah justru harus begitu. Padahal tadi yang ditanyakan pendapat si istri itu harus gimana? Kadang jengkel juga sih Ustazah, sering begitu Ustazah. Nah, gimana itu Ustazah menghadapi suami yang begitu? Tafadhol Mbak Ta. Iya, ini sebenarnya enggak gimana-gimana ya. Kan emang biasa, kita aja juga mungkin sering begitulah ya sama suami gitu. Bi ini gimana ya gini 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 gini. Sebenarnya sudah kita pas nanya itu sudah punya ini gitu ya, sudah punya bayangan sendiri, punya keputusan sendiri, punya apa namanya preferensi sendiri gitu. Tapi kayak pingin cari dukungan gitu enggak sih? Kalau Tata kadang begitu gitu ya, pingin nyari yang mendukung gitu. Jadi ada nanya kami Fatih, B ini gimana ya kalau gini 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 gini. Kalau pas kemudian komentar AB-nya Fatih sama, oke gitu kan ya. Tapi kalau pas giliran komentarnya nanti berbeda, ih kok gitu sih gini 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 ini, tapi menurut Umi itu begini. Nah itu biasa ya, maksudnya itu biasa dalam komunikasi dengan pasangan, bahkan juga dengan siapapun lah sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kemudian suami kayak begitu, itu sebenarnya bukan sedang egois ya. Tapi kita maknai saja secara positif. Maksudnya kita melihatnya dari kacamata positifnya bahwa suami meskipun dia itu sebenarnya sudah punya keputusan gitu loh. Ini kan memang apa-apa itu keputusannya ada di suami ya. Itu bagian dari qawamah itu tadi. Jadi suami itu sebenarnya sudah punya keputusan A. Tapi dia ingin melibatkan suaminya, ingin melibatkan istrinya gitu ya. Dia ingin nanya deh, ingin tahu istrinya itu gimana. Masalah nanti gitu ya, masalah nanti akhirnya keputusan yang diambil itu sesuai dengan pendapat istri atau tetap dengan pendapat suami, ya itu terserah suami. Kayak kalau misalnya kita pelajarin struktur di daulah itu ya, ada majelis umat itu kan ya, memberikan masukan kepada khalifah. Kan salah satu tugasnya itu memberikan masukan kepada khalifah. Tapi masukannya tidak mengikat. Ya, jika itu tidak berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh apa namanya? Hukam gitu ya, atau kemudian kemaslahatan yang sifatnya spesifik untuk wilayah itu. Aduh, mati. Sebentar ya. Ya, Mbak Ta. Kita tunggu Mbak tanya sebentar ya, Watifillah. Sepertinya sedang ngecas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan tadi ternyata laptopnya langsung mati Iya, Mbak tanpa Ta. peringatan. Ya, Mbak Ta, enggak apa-apa. Iya.
Sampai mana tadi? Ya itu bukan bentuk ini ya, bukan karena suami itu egois atau misalnya suami kita ini perlu diapakan. Ya itu bagian dari dinamika komunikasi suami istri saja gitu ya. Mungkin memang polanya seperti itu. Ya kita tugasnya kan cuma menyampaikan pendapat. Kalau ternyata kemudian pendapat kita tidak diikuti ya, tugas kita selanjutnya adalah taat dan apa ya? Ringan untuk melaksanakan semua keputusan yang diambil oleh suami. Hatta kemudian kita merasa sebenarnya pendapat kita yang benar. Makanya tadi yang dituliskan di kitab ini ya, meskipun kemudian kita merasa diri kita benar. Walau kana ta'taqida anna shawaba fi janibiha. Kita merasa diri kita yang benar. Kebenaran itu ada di sisi kita gitu ya. Maka jangan kemudian menentang saat itu. Terima saja dulu, nanti lihat hasilnya. Kalau misalnya ternyata mungkin dari keputusan itu ada hal-hal yang harus dievaluasi, maka sampaikan dengan cara yang makruh. Ya. Jadi masalah diskusi dengan suami itu bukan siapa menang, siapa kalah gitu loh. Tapi adalah bagaimana kemudian suami itu harus kita kuatkan qawamahnya dan kita pun menguatkan ketaatan kita kepada Allah, kepada suami lewat mengikuti keputusan-keputusannya itu tadi. Begitu mungkin ya. Ya. Bagaimana Umu Fatur? Ya, Ya, mudah-mudahan sih. jazakumullah Oh ya, Ustazah. oke, khairan. Makanya tadi Tata sampaikan juga ya, ini kayaknya sederhana resepnya, tapi prakteknya susah. Iya, Bata, Masya Allah ya. Mm-mm. Dan untuk apa ya, mengunggulkan qawamah suami gitu, Bata ya. Ini juga Mm-mm. menjadi satu tugas istri yang sangat luar biasa ya. Jadi biar kita tetap taat sama suami, kita juga membantu suami untuk mengunggulkan sisi qawamahnya gitu. Mm-mm, betul. Dan Jadi kita membantu suami gitu loh. Kebayang enggak kalau semuanya itu didikte istri, harus maunya istri yang dituruti. Lambat laun ya suaminya akhirnya sulit untuk mengambil keputusan. Jadi kalaupun suami masih menanyakan, mungkin ada ya yang menganggap bahwa qawamah itu artinya suami itu tidak akan pernah nanya pendapat istri. Semuanya pokoknya suami yang memutuskan. Terus ada juga yang mengatakan suami kalau nanya pendapat istri berarti itu suami yang tidak punya qawamah. Dia tidak menjalankan fungsinya sebagai qawam. Tidak serigit itu gitu loh maksudnya. Jadi part-part komunikasi antara suami dan istri itu sangat berbeda ya antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Tapi part qawamah dalam pengambilan keputusan itu bukan dari sisi diskusi, ada diskusi atau tidak gitu. Tapi tempatnya ada pada apakah yang mengambil keputusan itu suami atau bukan. Dan yang kemudian akan bertanggung jawab atas segala resiko keputusan yang diambil itu adalah ya kembalinya ke suami. Dia harus siap pasang badan ya dengan segala resiko yang akan dihadapi oleh keluarganya gitu. Insya Allah, Zakillah khairan kasir, Mata, untuk jawabannya sangat luar biasa. Dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin dilanjut Mata ya ke poin yang ketiga. Yang terakhir ya, terkait dengan hal-hal yang tidak boleh diremehkan oleh istri. Salisan anta'mala judaha alal khidmati fidar ya, bahwasannya seorang istri itu harus kemudian bersungguh-sungguh ya atas khidmat yang ia tunjukkan di rumah. Fatansyitu ilal amali, maka ia harus bersemangat melakukan aktivitas kaita bokolaha sihataha wa tahfaza quwataha ya. Baik itu dalam keadaan kemudian apa namanya? Maaf ya Nak. Bangun nih. Nanti ngapain di situ? Apa namanya? Dalam berbagai kondisinya lah seperti itu ya. Jadi apa? Khidmat seorang istri ya bagi keluarganya di rumah ya itu bukan dalam rangka menjadikan istri itu sebagai pembantu di rumah gitu ya, bukan dalam rangka istri itu di kayak zaman Romusa gitu ya atau kemudian untuk dibanding-bandingkan. Kemarin ada salah satu postingan yang Bapak komentari di Facebook gitu ya, banding-bandingin kerjaan suami sama istri. Jadi ada list panjang gitu ya, kalau nggak salah ada belasan item. Mencari nafkah, urusan suami dicentang gitu ya.
nyapu rumah istri, masak istri, siram tanaman istri, ngurus anak istri, begini-gini istri, pokoknya istri tuh banyak banget gitu kan ya. Itu tuh kayak membanding-bandingin gitu loh, banyakan mana sih kerjaannya istri atau suami gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak perlu diributkan, tidak perlu kemudian diperdebatkan, atau tidak perlu membuat para perempuan itu juga merasa jumawa. Aku loh yang lebih berperan di rumah ini gitu ya. Aku yang punya lebih banyak apa namanya kontribusi di rumah dan lain sebagainya. Gitu. Karena sebenarnya khidmat istri itu memang khidmat kepada rumah itu adalah memang pada istri gitu ya. Jadi kalau kemudian istri mengerjakan itu adalah hal yang normal, bukan hal yang luar biasa gitu loh maksudnya di dalam Islam. Walaupun misalnya nanti di dalam pandangan fikih ya, pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan sandang pangan papan itu kan memang ada pada suami. Tapi suami kemudian bisa meminta keriduan istri untuk melakukan aktivitas realnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Entah dalam rangka ya mencucikan pakaian, ya menyetrikakan pakaian, kemudian memasakkan makanan, membeli bahannya dan lain sebagainya. Hakikatnya kan sebenarnya itu tetap suami yang memenuhi. Hanya saja dalam bentuk servingnya gitu ya, sampai kemudian pakaian tuh siap dipakai lagi, kemudian makanan siap dimakan, rumah dalam keadaan bersih untuk ditinggali, itu diwakilkan kepada istri. Dan yang namanya nafkah ya atau kemudian nafkah kepada istri itu bukan dalam rangka membayar capeknya istri. Jadi ini yang juga sering ini ya, gimana nih suami itu enggak pernah nafkahnya itu cuma dikasih untuk urusan rumah, enggak ada yang dikasih khusus untuk istri. Nah, itu ada pembahasan yang seru ya terkait apakah nafkah untuk keluarga itu berbeda lagi dengan nafkah istri. Karena istri itu merasa perlu digaji gitu loh untuk urusan-urusan rumah tangga yang sudah dia selesaikan. Sebenarnya ulama tidak membeda-bedakan, tapi kalau suami mau ngasih khusus untuk istri yang dipisahkan dari urusan rumah tangga gitu ya, ya boleh-boleh aja selama suaminya mampu. Kalau enggak, ya kembali pengaturannya kepada sang istri gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, kalau kemudian istri itu hendak serius berkhidmat kepada rumahnya, kepada keluarganya, maka dia harus senantiasa merawat kesehatan dan kekuatannya. Nah, ini jelek banget untuk Tata ya, yang sering banget tepar, sering banget tepar, kelelahan gitu ya, karena aktivitas misalnya sehari sebelumnya sudah ngapain gitu, biasanya besoknya tuh tepar, sampai kayak sudah bisa memprediksi gitu loh. Kayaknya besok nih bakal nggak sanggup deh ngapa-ngapain gitu ya. Jadi akhirnya PR juga bagi para istri gitu ya, gimana dia bisa tubuhnya itu sehat, kuat, karena memang banyak yang harus dikerjakan istri. Dan kita melihat itu tentunya sebagai ladang pahala. Bukannya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Misalnya kita mengujroh khadimat, misalnya begitu ya. Atau misalnya kalau Tata itu urusan menyetrika, ya Tata tuh angkat tangan urusan menyetrika itu. Jadi Tata kalau setrika itu ngelondri gitu ya. Misalnya kayak begitu, enggak masalah. Yang penting kemudian istrinya yang melakukan pengaturan. Disitulah letak aspek sebagai robatul bait itu ya, ngelola atau manajer rumah tangga. Yang penting kemudian nanti dia yang memastikan semuanya itu sudah terpenuhi gitu ya. Nah, dikatakan di sini juga di kitab ini memang ulama itu berbeda pendapat ya. Apakah khidmat istri itu merupakan sunnah bagi seorang istri atau kemudian wajib bagi istri. Maka yang kemudian Tata Tabani ya, yang itu kemudian ada di dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu sejalan dengan apa yang ada di sini, bahwa itu sebenarnya adalah kewajiban istri. Ya. Tapi pada batas tertentu yang seorang istri memang sudah tidak sanggup ya, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi dia sudah tidak sanggup, atau kemudian ada kewajiban lain yang di situ harus dia kedepankan, yang kemudian bisa jadi tidak terlaksana dengan optimal ketika dia memaksakan diri untuk melakukan pelayanan di rumah gitu ya, yang sebenarnya itu bisa diwakilkan, maka dia boleh wakilkan itu. Ya. Misalnya memang dia ada penyakit tertentu gitu ya, ada penyakit tertentu sehingga dia tidak bisa mengerjakan A, B, C gitu ya, maka dia boleh dibantu oleh orang lain
Opsi pertamanya adalah dibantu oleh suaminya. Kalau kemudian suaminya memang tidak sanggup untuk membantu, mungkin karena ada kesibukan untuk urusan dakwah maupun mencari nafkah ya di luar rumah, ya maka dia boleh kemudian menghadirkan seorang khadimat bagi istrinya. Jadi tidak saklek gitu loh, meskipun dikatakan wajib misalnya gitu ya, tapi kemudian ada batasan-batasan kewajiban itu kemudian gugur karena adanya uzur-uzur tertentu. Ini terlihat ya dari bagaimana kemudian hadis atau kisah yang mungkin masyhur ya, kita sudah sama-sama sering dengar bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya ketika kemudian beliau melakukan seluruh pekerjaan rumah ya sampai tangannya kasar ya, sampai kemudian beliau itu merasa lelah, sampai kemudian mengadu kepada Rasulullah, mengadunya ini dalam rangka minta khadimat. Ya kan Rasulullah punya banyak ini ya, kalau setiap perang itu semacam adalah ghanimah yang didapatkan berupa tawanan perang. Bunda Fatimah radhiyallahu anha ini minta, bisa enggak tuh dikasih satu khadimat untukku gitu ya, untuk bantu di rumah karena sungguh aku ini lelah dan lain sebagainya gitu ya. Oh, di dalam kisah lengkapnya itu kan sampai menggiling gandum, buat roti segala macam gitu. Kan kehidupan di masa Rasulullah itu kan masih serba sulit memang ya, apa-apa itu dibikin dari bahan bakunya langsung gitu ya, istilahnya nggak kayak kita sekarang gitu ya, mau bikin roti pun ya tinggal masukin tepung ke dalam mesin misalnya dicampur ini. Oh, dulu kan bener-bener tepungnya pun dibikin langsung dari gandumnya itu. Jadi sampai sangat kelelahan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak langsung memberikan khadimat, ya, tidak langsung memberikan seorang budak untuk membantu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Malah kemudian diajarkan zikir-zikir ya yang itu kemudian akan memberikan kelapangan hati bagi Bunda Fatimah dalam menjalankan khidmatnya di rumah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Agar setiap ba'da sholat ia membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 10 kali. Dan sebelum tidur, ia membaca tasbih serta tahmid 30 kali dan takbir 34 kali. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Jadi bukan langsung dikasih, tapi diajarkan. Nah, ini kan sejalan ya dengan yang tadi Tata sampaikan dari kitab Nizamul Ijtimai ya. Batas kemampuan ini kan relatif antara Tata sama Syifa, ya mungkin Tata dengan Ummu Fatur, Tata dengan Salimah, itu kan batas kemampuan kita melakukan khidmat di rumah beda-beda. Kegiatan kita beda-beda, kondisi fisik kita beda-beda, kebutuhan keluarga kita beda-beda. Jadi memang tidak bisa diukur dengan satu patokan yang sama persis. Ya. Mungkin di tahun keberapa pernikahan atau di jumlah anak yang kesekian, tidak bisa pakai begitu. Benar-benar kembali kepada personal kita. Nah, di saat itu ya, bisa jadi kemudian Rasulullah melihat sebenarnya Sayyidah Fatimah ini masih mampu, cuma butuh dikuatkan. Ya, butuh kemudian diberi semangat lebih. Makanya yang dikasih justru adalah amalan-amalan zikir ya untuk menguatkan jiwanya. Dan ini juga menjadi indikasi memang urusan rumah itu bukan urusan yang sepele ya, khidmat di rumah itu bukan urusan yang sepele. Bisa menimbulkan stres tersendiri kalau kemudian tidak dijalankan berdasarkan apa? Ketaatan kepada syariat. Kalau kita kemudian melakukan khidmat di rumah, sekedar untuk bikin senang suami, sekedar untuk bikin nyaman keluarga, sekedar untuk apa ya? Iya, ini kan kewajiban sebagai perempuan ya. Kalau bukan kita yang ngerjain siapa lagi? Atau motivasi-motivasi ekonomi. Daripada ngelondri, daripada beli makan di luar, daripada begini. Kita kan bisa hemat, bisa nabung sekian. Jadi mending semuanya saya kerjakan sendiri gitu ya. Nah, kalau kemudian motivasinya keliru ya, bukan dalam rangka meraih ridho Allah, pasti akan ada kegersangan yang dirasakan di titik-titik tertentu. Karena memang sangat melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Jadi para ibu selain menguatkan fisiknya tadi ya, harus sehat, harus kuat, juga harus senantiasa menguatkan jiwanya, ya. Itu Syifa hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh para perempuan ya, terkait dengan ketaatan pada suami tadi ya, meminta izin, ketaatan pada suami, dan juga terkait dengan khidmat di rumah.
Nanti kita akan minggu depan ya insya Allah masuk di bab yang baru. Ya, Masya Allah ya Mbak Ta. Luar biasa. Dalam ketaatan pada suami, dalam hikmat di rumah pun perlu adanya ruh gitu ya. Iya banget. Heeh. Kerasa banget dulu pernah dapat apa juga kajian dari Teh Pepe. Beliau bilang kalau bisa menjadi istri dan ibu tuh bangun lebih pagi dan sholat tahajud minta kekuatan dari Allah gitu ya, buat menjalankan satu hari full itu gitu. Insya Allah ya luar biasa memang erat kaitannya dengan Salah satu, ya itu salah satu apa ya sumber kekuatan terbaik lah ya. Kalau kita menggantungkan hanya pada diri kita, kita minum suplemen ini apa segala macam ya belum tentu kuat ya. Allah lah yang bisa menguatkan. Insya Allah. Wala quwata illa billah. Jazakillah khair katsir Mbak Ta untuk materi yang luar biasa hari ini ya tentang peran kita terutama sebagai istri. Dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin izin sampai di sini ya Mbak Ta ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kembali. Dan mungkin bagi Ahwati Villa yang hendak bertanya, tiba-tiba muncul pertanyaan nih setelah kajiannya selesai. Itu silahkan ditanyakan di grup atau melalui japri ke Sipa. Nanti Sipa sampaikan ke Mbak Ta. Ya, Alhamdulillah kita cukupkan kajian pagi ini. Jazakumullah khairan katsir untuk Ahwati Villa yang sudah hadir di pagi ini. Dan untuk Bata, jazakillah khairan katsiran sudah meluangkan waktu untuk ilmunya yang sangat luar biasa pagi ini. Doakan kami ya Bata ya, mudah-mudahan Allah mampukan kami untuk bisa mengimplementasikan dan mengamalkan seluruh apa yang kita pelajari di pagi ini. Saling mendoakan ya. Ya, insya Allah sama-sama saling mendoakan. Ya, kita tutup sama-sama pagi ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin sifat tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir Ustazah. Izin sifain ya Mbak Ta ya. Ya, assalamualaikum.